Oke, maaf ya suaranya tidak ada. Kembali lagi. Bahwa kesiapan peningkatan perkembangan anak prasekolah adalah anak usia 3 sampai 6 tahun yang mulai berinisiatif, memberi gagasan dan ide, melakukan kegiatan sendiri dengan tujuan tertentu. Anak juga memerlukan dukungan dan pujian ya untuk bisa mengembangkan konsep diri positif. Jika anak prasekolah tidak mampu mencapai perkembangannya, maka anak prasekolah akan mengembangkan rasa bersalah. Kita lihat tanda dan gejalanya bahwa anak prasekolah untuk subjektifnya menyampaikan ide gagasan inisiatif yang tinggi dan fantasi, sering bertanya dan mengungkapkan keinginan, menyebutkan nama dan jenis kelaminnya, senang, gembira, cemas ringan, marah, percaya diri, dan berani. Lalu secara objektif, membaca, menyebut nama benda dan fungsinya, berjalan di papan titian, berlari, bermain lompat tali, lompat karung, mengerjakan pekerjaan ramah, dan mengikuti kegiatan agama, menggambar, menulis, dan menggunting pola. Mudah bersosialisasi. Lalu untuk tujuannya, secara kognitif berinisiatif untuk bermain pada alat-alat rumah tangga, menciptakan kreativitas dan senang berhayal, memahami perbedaan benar dan salah, mengenal beberapa warna, merangkai kata dan kalimat, mengenal jenis kelamin. Lalu secara psikomotor, bagaimana anak mempertahankan kesehatan fisik, melakukan kegiatan fisik sesuai usianya, membantu pekerjaan rumah tangga yang sederhana, melakukan permainan yang diajarkan, mencoba hal yang baru dan pantang menyerah. Lalu secara afektif, senang bermain dengan teman sebaya, mampu mengekspresikan rasa senang, sedih, marah secara wajar. Ya. Lalu tindakan keperawatannya adalah dengan cara kita melatih anak kebersihan diri, ya, personal hygiene, gosok gigi, ya, keramas, mandi, cuci kaki, cuci tangan. Lalu juga bantu anak mengembangkan keterampilan motorik, bermain dan melibatkan aktivitas fisik. Ciptakan lingkungan yang aman bagi anak, beri kesempatan untuk meraih kesuksesan misalnya. Ketika anak pengen mencoba, berikanlah hal tersebut gitu ya. Jadi kita tidak melarangnya kecuali yang berbahaya. Tapi ketika misalnya ini dia masih bisa, masih mampu, tidak berbahaya, maka berikanlah kesempatan pada anak tersebut. Lalu juga bisa melatih sopan santun, ya, beri contoh yang benar, ya. Terus juga latih anak memahami identitas dan peran, bantu anak mengenal dan memahami nilai moral, ya, kayak nilai agama, budaya positif, gitu. Beri pujian pada pencapaian anak, ajak anak berdiskusi tentang pengalaman yang menyenangkan, rencana atau gagasan ide. Tapi disiplin waktu belajar, waktu bermain, dan lain-lain. Jadi kita harus memberikan waktu, ya, melatih anak tersebut untuk tahu kapan waktunya dia bermain, kapan waktunya dia harus tidur, kapan waktunya dia harus makan, gitu ya, biar anak tersebut bisa berlatih untuk disiplin. Lalu diagnosa selanjutnya, kesiapan peningkatan perkembangan anak sekolah. Bagaimana kesiapan peningkatan anak sekolah ini mulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Perkembangan kemampuan psikososial anak usia sekolah adalah kemampuan menghasilkan karya, berinteraksi, dan berprestasi dalam belajar. Jika anak sekolah tidak mampu mencapai perkembangan, maka anak sekolah akan mengalami rendah diri atau minder. Kita lihat tanda dan gejalanya secara subjektif, bahwa anak sekolah menyebutkan nama dan jenis kelamin, jadi udah tahu namanya dan jenis kelaminnya apa, menjelaskan nama dan fungsi benda, membaca doa, mengungkapkan perasaan marah, senang, takut, dan sedih, menyampaikan pendapat dan keinginan puas dengan keberhasilan, menceritakan kebaikan dan mengungkapkan kesalahan.
Lalu secara objektifnya, bagaimana anak tersebut membaca, menulis, berhitung, mempunyai prestasi akademik, mempunyai teman sebaya. Untuk tujuannya, yang kognitif adalah bagaimana anak mampu mengembangkan kecerdasan, memahami nilai-nilai moral, mempelajari pelajaran sekolah, menyelesaikan tugas sekolah, beradaptasi, memiliki rasa bersahabat dan bersaing, senang berkelompok. Jadi di usia anak sekolah, maka wajar kalau misalnya anak memiliki kelompok belajarnya sendiri. Lalu untuk psikomotor, bagaimana anak tersebut mampu mempertahankan kesehatan fisik, melakukan kegiatan fisik sesuai usianya, menyelesaikan kegiatan rumah tangga yang sederhana. Lalu secara afektif, bagaimana anak tersebut mampu mengekspresikan perasaan, ketika dia misalnya sedih, marah, dia bisa mengatakan, saya lagi kesal, saya lagi marah, saya tuh lagi sedih. Lalu mengungkapkan kesalahan, maaf, kalau misalnya tadi saya salah, berbuat salah apa. Lalu merasa bahagia terhadap kebaikan yang pernah dilakukan, merasa kepuasan terhadap keberhasilan yang dicapai. Lalu tindakan keperawatannya adalah, contohnya adalah bantu anak mengembangkan kecerdasan. Misalnya, mendiskusikan kelebihan dan kemampuan anak, menjelaskan dan melatih keterampilan, memberi bacaan dan permainan yang meningkatkan kemampuan, melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga sederhana, latih anak sesuai dengan pelajaran di sekolah dan kembangkan hobi yang dimiliki anak. Juga latih anak mengembangkan keterampilan sosial, contohnya beri waktu anak untuk bermain di luar rumah bersama teman dan kelompoknya, motivasi anak untuk mengikuti perlombaan untuk belajar bersaing, dan bersahabat, latih anak berinteraksi dengan orang lain. Yang contoh kecilnya bisa juga dengan mengajarkan kebersihan diri, beri pujian pada setiap pencapaian anak. Lalu untuk diagnosa selanjutnya adalah tentang kesiapan peningkatan perkembangan remaja. Bagaimana kesiapan peningkatan perkembangan remaja adalah usia 12 sampai 18 tahun. Bagaimana perkembangan kemampuan psikososial remaja dalam mencapai identitas diri meliputi peran, tujuan pribadi, keunikan, dan ciri khas diri. Persahabatan dan setia kawan berkembang pada usia remaja. Bila hal ini tidak tercapai, maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian sehingga akan terjadi gangguan konsep diri. Lalu kita lihat tanda dan gejalanya. Secara subjektif, bahwa remaja dapat menilai secara objektif kelebihan dan kekurangan, memiliki sahabat, merasa tertarik pada lawan jenis, mengembangkan bakat yang disukai. Lalu objektifnya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menemukan identitas diri yang objektif, memiliki cita-cita masa depan, mempunyai prestasi akademik, dan mempunyai teman sebaya. Tujuan pemberian asuhan keperawatan pada remaja yang pertama, secara kognitif mengetahui aspek positif dan kekurangan diri, mengetahui identitas diri, tujuan dan cita-cita masa depan, memahami norma dan peraturan yang berlaku, berprestasi dalam bidang akademik. Untuk psikomotor, mengembangkan kemampuan diri, meraih prestasi pada kegiatan positif, beraktivitas dengan aktif. Untuk afektifnya, menyampaikan pendapat dengan asertif, dan mengendalikan emosi. Oke,